Seorang anak buah kapal yang awalnya hanya bekerja di laut, tiba-tiba harus menghadapi kemungkinan hukuman paling berat dalam hidupnya. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi hukuman mati. Dan tuntutan itu datang dari seorang jaksa muda bernama Muhammad Arfian. Namun kini, situasinya berbalik. Bukannya dipuji, jaksa tersebut justru menjadi sorotan nasional. Namanya ramai, diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menilai kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa, tapi juga soal rasa keadilan. Kasus ini bermula dari sidang di Pengadilan Negeri Batam di sana. Seorang ABK bernama Fandi Ramadan didakwa dalam perkara besar yang berkaitan dengan penyelundupan narkotika menggunakan kapal Sea Dragon. Tuntutan yang diajukan jaksa saat itu sangat berat, hukuman mati. Padahal, menurut banyak pihak, Fandi hanya seorang ABK, bukan aktor utama dalam jaringan besar tersebut. Sampaikan Pak Presiden Prabowo, tolong bantu saya, ini orang tua saya minta keadilan di negara saya sendiri, di tanah air saya sendiri, tolong Pak, kasihan orang tua saya Pak, saya tidak tahu menahu tentang benda haram ini, barang haram ini. Fandi tadi Bu Hakim bilang agak kurusan, emang ada tekanan atau gimana Fandi? Dua, menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Ahok dengan pidana mati dengan perintah Presiden, tolong bebaskan abang saya Fandi Ramadan karena dia tidak bersalah. Berilah seadil-adilnya untuk abang saya, keringanan. Bagaimanalah kami sebagai adiknya kalau dia ditangkap, kami masih sekolah, masih membutuhkan sosok abang yang kami banggakan di keluarga. Saya ibu dari Fandi Ramadan. Saya mohon bantuan Bapak Hotman Paris dan tim Hotman 911. Anak saya divonis jaksa dengan tuntutan hukuman mati dalam kasus dugaan membawa narkoba seberat kurang lebih 2 ton. Anak saya hanya ABK, tugasnya bekerja sesuai perintah perwira kapal. Ia DPR akan melakukan dengar kasus, ketemu dengan orang tua dari Fandi, awak ABK yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam, orang tua dari Fandi dan tim Hotman 911 akan diterima oleh Komisi 3 DPR pada hari Kamis jam 10.30 tanggal 26 Februari 2026. Perbedaan peran ini kemudian menjadi perdebatan panjang di publik yang membuat situasi makin panas. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis yang jauh berbeda dari tuntutan jaksa. Bukan hukuman mati, melainkan hanya 5 tahun penjara. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin tuntutan dan vonis bisa berbeda sejauh itu? Nama Muhammad Arfian pun langsung menjadi pusat perhatian. Sosok ini sebenarnya bukan pejabat lama di Kejaksaan. Ia menjabat sebagai Kepala Subseksi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Batam. Karirnya tergolong masih muda, tapi sudah menangani perkara besar. Dari sisi profil pribadi, data LHKPN yang dilaporkan awal 2025 menunjukkan total kekayaan Arfian sekitar 270 juta rupiah. Mayoritas berasal dari kendaraan pribadi, sebuah Honda Jazz tahun 2015 dan motor Kawasaki Ninja SS tahun 2014. Menariknya, ia tercatat belum memiliki aset tanah atau bangunan. Sisa kekayaannya berupa kas sekitar 20 juta rupiah. Secara finansial terlihat sederhana, namun dari sisi profesional, kasus ini justru memicu kritik tajam. Banyak yang menilai tuntutan terhadap seorang ABK terlalu ekstrem dan tidak mempertimbangkan peran sebenarnya dalam kasus tersebut. Kontroversi makin besar ketika Arfian sempat melontarkan pernyataan di persidangan yang dianggap menyinggung Komisi 3 DPR RI. Ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi pemberantasan narkoba dan untuk seluruh masyarakat dan seterusnya janganlah kita mengintervensi penegakan hukum karena kami
baik dengan seadil-adilnya. Ucapan itu membuat suasana memanas. Akhirnya Arfian dipanggil dalam rapat dengar pendapat di Senayan. Di hadapan para anggota dewan, ia menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan dan menerima sanksi internal. Ya, ini ada Pak Muhammad Arfian ya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati. Kami JPU Muhammad Arfian ingin menyampaikan setulus-tulusnya sedalam-dalamnya permohonan maaf dari kami yang mana atas kesalahan kami di persidangan kemarin, yang mana akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk ke depan. Selanjutnya kami telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bersalah oleh Jamwas serta sudah diberikan atau dijatuhi hukuman disiplin. Sekali lagi kami mohon izin, mohon maaf atas kesalahan kami di persidangan kemarin, yang mana kami berterima kasih kepada pimpinan Komisi 3 atas koreksi dan atensinya kepada kami, akan menjadi bahan koreksi bagi kami. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum. Jadi rekan-rekan terhadap Saudara Muhammad Arfian ini udah case close ya. Ya, kita maafkan ya, dan kita berharap ini anak muda ya. Siap. Ke depan bisa belajar ya, bisa lebih bijak lagi dan bisa maju karirnya. Siap. Ya. Namun bagi banyak warganet, permintaan maaf itu belum cukup. Di media sosial, komentar bermunculan dengan nada keras. Ada yang menulis, cuma minta maaf, minimal mundur. Yang lain membandingkan profesi jaksa dengan dokter. Menurut mereka, jika dokter salah mengambil tindakan, bisa kehilangan izin praktik, maka jaksa pun seharusnya punya tanggung jawab moral yang sama besar. Sebagian warganet bahkan menyoroti dampak psikologis dari tuntutan tersebut. Bayangkan, jika seseorang dituntut hukuman paling berat, sementara perannya masih diperdebatkan. Tekanan mentalnya tentu bukan hal kecil, baik bagi terdakwa maupun keluarganya. Sementara itu, majelis hakim menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekadar menghukum. Dalam putusannya, hakim menjelaskan bahwa hukuman harus bersifat korektif, edukatif, dan memberi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permukaan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran besar bagi sistem penegakan hukum. Bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi juga tentang bagaimana sebuah keputusan hukum bisa memengaruhi hidup seseorang secara drastis. Kini, posisi Muhammad Arfian berada di persimpangan. Di satu sisi, ia masih memiliki karier panjang sebagai jaksa muda. Namun di sisi lain, kepercayaan publik sedang diuji. Dan di era media sosial seperti sekarang, setiap keputusan hukum tidak hanya diuji di ruang sidang, tetapi juga di mata jutaan orang yang menjadi pengadilan publik di dunia maya.